Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ikhwan akhwat semuanya? Terdengar, Ustaz. Terdengar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Yang saya hormati Ahirik dan seluruh tiada pimpinan Partai Keadilan Sejahtera di Pancoran, serta para ustadzah-ustadzah yang hadir dalam kegiatan sosialisasi pada siang hari ini bersama dengan DPC PKS. Ada Ustadzah Rina Hasan dari Majelis Ta'lim Bar'atus Sholihah, Ustadzah Hilwani Majelis Ta'lim Darur Rauf, Ustadzah Khalidah Majelis Ta'lim Mulyati Ziyadah, Ustadzah Nurlaila Majelis Ta'lim Sabil Haq, Ustadzah Ida Farida Majelis Ta'lim Silaturahim, Ustadzah Fatmawati Majelis Ta'lim Al-Barakah, dan ustadzah-ustadzah yang lain yang mohon maaf bila tidak tersebut namanya satu persatu, tapi pastilah tidak akan mengurangi hormat dan takdim saya kepada ustadzah semuanya dan seluruh para tokoh masyarakat, hadirin hadirat peserta sosialisasi yang diundang dan atau dikerjasamakan antara MPR dengan PKS di Pancoran. Jadi ustadzah sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan ini memang kegiatan resmi dari MPR, dikerjasamakan ya dengan seluruh pihak. Bisa dengan Majelis Taklim. Jadi kalau ustadzah nanti mengundang kami untuk sosialisasi 4 pilar MPR RI ke Majelis Taklim, boleh saja. Tinggal lagi nanti diatur waktunya, mudah-mudahan tidak bentrok dengan agenda yang lain. Atau kami juga kerjasama dengan yayasan, kerjasama juga dengan ormas, kerjasama juga dengan pesantren, dengan kampus, dengan termasuk juga dengan partai-partai politik seperti hari ini dengan PKS, atau juga dengan TNI, dengan Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita bekerja sama dengan semuanya, karena semuanya adalah warga bangsa Indonesia yang berhak untuk tahu secara langsung dari tangan pertama, dari mulut pertama begitu ya, dari MPR RI yang lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk membuat Undang-Undang Dasar untuk mensosialisasikan 4 pilar MPR RI. Karenanya terima kasih, dan ini adalah sekali lagi bukan kali yang pertama kita kerjasama dengan partai politik. Kita sudah terbiasa dan bukan kali pertama juga kami dengan PKS maupun juga dengan Majelis Taklim kita sangat terbiasa. Karenanya mudah-mudahan acara ini banyak manfaatnya, dan terutama pada hari ini adalah 1 Desember. Ibu-ibu nih pasti ingat nih hari tanggal 1 Desember, tanggal baru ibunya, bulan baru, tanggal fresh ini. Nah, tanggal 1 Desember itu ada peristiwa yang sesungguhnya hari ini lagi kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di Indonesia kita. 1 Desember biasanya organisasi Papua Merdeka mengibarkan bintang kejora, mereka demo menuntut agar mereka diperbolehkan keluar dari Indonesia, membentuk negara sendiri, negara Papua Merdeka. Padahal Papua sudah dengan referendum yang diakui oleh PBB sudah masuk ke dalam Indonesia, tapi dulu memang pernah pada waktu Indonesia oleh Belanda diubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Nah, ini saya sudah mulai masuk ke sosialisasi. Pada tanggal 27 Desember tahun 49, waktu itu Belanda yang tidak rela Indonesia merdeka, tidak mau Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka terus mengganggu Indonesia, mereka terus menyerang Indonesia, menahan presiden dan wakil presiden, dan kemudian menyelenggarakan konferensi meja bundar di Den Haag di Belanda tanggal 27 Desember tahun 49 yang memutuskan bahwa Indonesia yang diakui oleh Belanda adalah bukan NKRI, tapi adalah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat itu adalah sebuah republik yang sistemnya adalah federal, ada 12-an negara federal begitu ya yang dipecah oleh Belanda. Kemudian salah satu di antara negara itu bernama Republik Indonesia. Nah, Republik Indonesia itu hanya bagian daripada RIS. Nah,
Tetapi yang penting adalah, atau yang saya ingin saya sebutkan dalam konteks ini adalah, dalam konteks Republik Indonesia Serikat, maka Papua tidak masuk ke dalam Republik Indonesia Serikat. Papua dikeluarkan dari Indonesia. Nah, tetapi kita kemudian tahu bahwa dari Partai Islam, Partai Masyumi, melalui pimpinannya Muhammad Natsir, pada tanggal 3 April tahun 1950, jadi hanya berkisar 4 bulan saja dari ditetapkannya Indonesia berubah menjadi RIS. Beliau setelah mendengar masukan dari sana sini, konflik di negara-negara federal, dan kemudian mereka ingin juga membuat satu negara yang menyatu, kemudian pun juga jelas menjadi RIS adalah pengkhianatan terhadap sejarah Indonesia merdeka dan cita-cita Bapak bangsa. Karena dulu cita-citanya memang adalah untuk menjadikan Indonesia itu bukan negara kerajaan, bukan negara federal, tapi untuk menjadi negara republik. Itulah karenanya ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45 melalui Undang-Undang Dasar 45 dimasukkan ke dalam bab pertama pasal 1 ayat 1. Jadi Undang-Undang Dasar dimulai demikian. Nah, pada tanggal 3 April itulah tahun 50, seorang politisi dari Partai Islam, Muhammad Natsir, setelah beliau mendengarkan masalah ini dari seluruh pihak, kemudian beliau di parlemen bertemu dan mengundang atau bertemu dengan pimpinan daripada partai-partai yang ada di parlemen pada waktu itu, termasuk juga ketua partai Katolik, juga termasuk ketua partai Kristen Indonesia. Beliau kemudian menyampaikan suatu pidato yang merubah Indonesia kembali kepada NKRI. Sekalipun tadinya sudah dibelah oleh Belanda, disepakati oleh pimpinan Indonesia berubah menjadi RIS. Nah, beliau kemudian menyampaikan pidatonya yang disebut sebagai mosi integral pada tanggal 3 April tahun 50 untuk intinya adalah mengembalikan Indonesia menjadi NKRI dan tidak berkelanjutan menjadi RIS. Sebab tadi kalau kemudian berkelanjutan menjadi RIS, maka Papua itu bukan bagian dari Indonesia. Ketika kemudian kembali menjadi NKRI, maka Papua masuk ke dalam Indonesia dan dikuatkan melalui referendum yang diakui oleh PBB. Jadi karenanya kalau banyak pihak cerita tentang dan membuat komando NKRI, harga mati, jangan kemudian dimaknai justru untuk memojokkan umat Islam. Jangan dimaknai untuk memojokkan para ulama, para habaib. Tapi justru harus diingat bahwa dari dulu umat Islam dan para habaib, para ulama politisi Islam itu, itulah yang kemudian faktanya mereka lah yang memprakarsai, menyampaikan secara terbuka dan diterima oleh pemerintah Indonesia untuk kembali menjadi NKRI. Jadi kalau ceritanya ada NKRI harga mati seperti hari ini terkait dengan Papua maupun manapun juga termasuk Papua, ada juga masalah di Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah ya, di sana ada teroris yang kemarin melakukan tindakan yang sangat biadab dan tidak terpuji dan kita menolak keras. Apalagi dikait-kaitkan dengan Islam karena ya, faktanya kemudian mereka pun juga membunuhi bukan hanya yang beragama Kristen maupun juga beragama Hindu, tapi juga yang beragama Islam pun juga mereka bunuhi. Dan mereka jelas bukan mewakili Islam dan tidak pernah kemudian umat Islam memberikan kewenangan bagi mereka untuk mewakili, dan mereka jelas tidak sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh Bapak bangsa, termasuk Muhammad Natsir, untuk kemudian menjadikan Indonesia ini adalah NKRI. Jadi NKRI harga mati, artinya juga ingatlah, saya karena pernah nyebutkan, ada ungkapan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu benar. Tapi jangan sampai kemudian jas merah, tapi yang terjadi jasanya umat Islam, jasanya ulama Islam, jasanya Muhammad Natsir mengembalikan Indonesia menjadi NKRI, jasanya para ulama Ki Bagus Hadi Kusumo, Ki Haji Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodi Mejo, Mr. Teuku Muhammad Hasan menerima sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa supaya selamatlah Pancasila. Jangan sampai Indonesia dipecah belah oleh ancaman dari Indonesia Timur gitu ya. Jangan sampai kemudian itu juga dilupakan. Karenanya saya sampaikan, ya jas merah penting, jangan sekali-kali melupakan sejarah, termasuk sejarah menjadi NKRI, sejarah menyelamatkan Pancasila. Tapi ingat juga jas hijau. Apa itu jas hijau? Jas, jangan, ja-nya jangan, S-nya sekali-kali jas, hilangkan ja, jasa, ulama, umaro, dan umat. Ya. Ulama
ulama dalam bidang syariah, dalam bidang fikih seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Karim Mudzakkir, yang membidani lahirnya Piagam Jakarta, yang membidani lahirnya pembukaan Undang-Undang Dasar melalui anggota panitia 9, termasuk Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singon Dimejo, dan kemudian Mr. Tuku Muhammad Hasan, yang para ulama-ulama yang terlibat di dalam keanggotaan PPKI dan menyelamatkan Pancasila tadi itu. Jadi, dan tadi Muhammad Natsir yang adalah ulama tapi sekaligus politisi, ya, ulama dalam bidang syariah dan ulama dalam bidang politik yang kemudian menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI kembali. Jangan lupakan juga jasa para umaro. Karena umaro di situ ada paling tidak ada 3 sultan. Karena Indonesia sebelum Indonesia merdeka itu kan sesungguhnya terdiri dari begitu banyak kerajaan-kerajaan Islam. Nah, ada juga kerajaan-kerajaan yang lain, tapi kerajaan Islam itulah yang dominan. Ada kerajaan Islam di Sumatera Barat, di Aceh, di Riau, gitu ya, di Medan, di Palembang, ya, termasuk juga di Jawa Barat, di Cirebon, ya, termasuk juga di Jogja, di Solo, termasuk juga Kalimantan, ya, Pontianak dan lain sebagainya. Nah, kerajaan-kerajaan Islam itu ketika kemudian Indonesia merdeka, para sultan tanpa ada perang, tanpa ada diperangi, tanpa ada dipaksa begitu ya, mereka kemudian secara sukarela bergabung dengan Indonesia. Padahal dulu kerajaan Mataram misalnya itu dihadirkan melalui perang, dipertahankan melawan penjajah Belanda juga dengan perang. Tapi ketika Indonesia merdeka, si Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada waktu itu tanpa ada tanpa ada janji-janji, tanpa ada diperangi, tanpa ada dipaksa, beliau kemudian secara kenegarawanannya bergabung dengan Indonesia dan menyerahkan kedaulatan dalam tanda kutip ya, tanah-tanah kerajaan kepada Indonesia dan mendukung NKRI Indonesia Merdeka, dan bahkan bukan hanya bergabung. Beliau yang gelarannya luar biasa, gelaran beliau adalah Sinopati Ngalogo, Ngabdurrahman, Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah ing Tanah Jawa. Gelar yang luar biasa, Khalifah di Tanah Jawa. Karena, nah, beliau bergabung dengan Indonesia Merdeka, menyerahkan kedaulatannya kepada Indonesia, kedaulatan teritorialnya kepada Indonesia, dan politiknya juga demikian. Bahkan beliau ngasih uang kepada Indonesia Merdeka, luar biasa. Yang dikasih juga nggak sedikit, nggak hanya 1 juta, 2 juta, 100 juta. Yang beliau berikan adalah 6 juta gulden. Itu setara dengan sekarang uang sekitar 600 miliar rupiah. Ya, subhanallah. Bisa kita bayangkan kalau sekarang nih ada suatu kerajaan mau bergabung, tanahnya diberikan, kedaulatannya diberikan, bahkan ngasih duit, Masya Allah, itu luar biasa. Mengapa itu diberikan? Supaya Indonesia yang baru merdeka ini bisa kemudian betul-betul menjadi negara yang kokoh dan kuat. Jadi negara yang kemudian merdeka dan kemudian karenanya bisa menggaji karyawannya, bisa mencetak uangnya sendiri, dan tidak kemudian bergantung dengan asing. Ada lagi sultan Umaro yang lain, yaitu sultan yang bahkan ini masih keturunannya Rasulullah SAW. Habib. Tapi beliau dari jalur dari jalur Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib. Jadi jalurnya cucu-cucu Rasulullah itu nanti ada dari 2 jalur besar. Ada dari jalur Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib, sebenarnya sebagai Syarif. Ada yang melalui jalur Husain ibnu Ali bin Abi Thalib, sebenarnya sebagai Sayyid. Nah, para habaib itu dari 2 jalur ini. Ada yang dari jalur Al-Hasan, ada yang dari jalur Al-Husain, gitu ya. Nah, ada para habaib dari jalur Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib menjadi Syarif. Misalnya Sultan Pontianak. Itu nama beliau adalah Sultan Abdul Hamid Al-Qadri kedua. Sultan Syarif Abdul Hamid atau Sultan Syarif Hamid II atau Sultan Syarif Abdul Hamid Qadri II, Sultan Kerajaan Pontianak. Begitu Indonesia merdeka, kesultanan yang sudah berumur juga tidak kurang dari 3 abad ini, kemudian bergabung dengan Indonesia merdeka, menyerahkan kedaulatan pada Indonesia merdeka, dan bahkan juga membantu Indonesia merdeka dengan 300-an meriam dan pucuk senjata untuk membantu Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Dan bahkan nanti beliaulah yang menciptakan
lambang negara Indonesia, burung Garuda Pancasila. Ini lambang burung Garuda Pancasila ini yang menciptakan adalah seorang syarif, karenanya seorang Habib, sulalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Beliau menjadi sultan di Kesultanan Pontianak di Kalimantan Barat. Ketika Indonesia merdeka, bergabung dengan Indonesia, menyerahkan kedaulatannya kepada Indonesia, dan kemudian bahkan membantu dengan 300 senjata perang, ada meriam dan lain sebagainya. Dan nanti beliau yang menciptakan lambang negara, burung Garuda Pancasila pada tahun 1950. Jadi, aneh kalau kemudian memang ada yang memuji para habaib gitu ya. Para habaib yang punya jasa yang luar biasa bagi Indonesia, termasuk menciptakan lambang Garuda Pancasila ini. Termasuk ibu-ibu ataupun ustazah sekalian mungkin masih hafal nih lagu yang kemudian selalu dimunculkan pada saat kita memperingati 17 Agustus Indonesia Merdeka. Ada 2 lagu yang selalu dinyanyikan di sana. Ada 2 lagu ini begitu luar biasa, membuat kita begitu bersemangat, tapi sekaligus juga begitu khusyuk untuk mencintai dan menerima Indonesia Merdeka. 2 lagu itu, satu adalah lagu berbentuk lagu perjuangan Mars gitu ya, namanya lagu Hari Merdeka, dan yang kedua adalah himne yang buat kita bertafakur, merenung, namanya judulnya lagu Syukur. 2 lagu ini diciptakan tahun 45 dan tahun 46 ketika Indonesia akan merdeka dan awal merdeka. Biasanya kemudian disebutnya hanya dengan ungkapan Ha Mutahar. Ha Mutahar. Ha itu kadang-kadang ada yang nyebut sebagai Haji, ada yang menyebut sebagai bahkan Hans gitu. Padahal beliau sesungguhnya adalah Ha itu adalah Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahar. Al-Mutahar itu sama juga dengan As-Saggaf, sama juga dengan Al-Jufri, sama juga dengan As-Saggaf gitu ya. Itulah salah satu tanda marga dari habaib, dari sulalah Rasulullah. Masih hafal ibu bapak dan rekan semuanya 2 lagu ini? 17 Agustus tahun 45 gitu. Kalau orang Madura biasanya nyanyi begini, 16 Agustus tahun 45, ya betul atau betul? Ya mungkin dikatakan salah. Atau orang Madura betul, 16 Agustus tahun 45, betul atau betul? Betul kata orang Madura. Karena lanjutannya begini, 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Ya besoknya, tanggal 17 juga kan. Orang Madura memang banyak guyonannya gitu ya, kecuali yang tidak guyonan, gitu. Ada juga soalnya yang tidak guyonan. Oke. Saya mengatakan bahwa yang menciptakan lagu 17 Agustus yang demikian heroik itu, cinta kepada Indonesia itu adalah seorang Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahar. Sekalipun populer hanya disebut ya Ha Mutahar. Ha itu adalah Muhammad bin Hussein Al-Mutahar. Juga yang menciptakan lagu himne syukur, supaya kita mensyukuri Indonesia merdeka ini, menerimanya sebagai satu realita yang kemudian diterima oleh para habaib, diciptakan lagu supaya kita umat Islam mencintainya, supaya bangsa Indonesia mencintainya. Lagu himne syukur kan juga demikian dahsyatnya. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, ila akhir himne. Begitu luar biasa. Nah, yang menciptakan 2 lagu ini adalah ulama Habib. Supaya dengan cara itu maka umat Islam ya, bangsa Indonesia ini menerima Indonesia merdeka itu dengan semangat, tapi juga dengan penuh cinta. Cinta dalam konteks syukur, karena memang Indonesia merdeka disepakati oleh bapak bangsa yang terhimpun di dalam Panitia 9. Kemerdekaan Indonesia itu bukan karena pemberian Jepang, bukan karena pemberian Belanda, bukan karena pemberian Uni Soviet untuk menjadi komunis. Bukan. Tapi adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Begitulah. Karenanya wajarnya memang Indonesia diisi dengan yang sesuai dengan kesadaran itu, yaitu dengan yang membawa kepada kesyukuran, membawa kepada terjaganya berkah barokah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan terus dilakukan dengan cara yang sepenuhnya niat yang baik, yang menghadirkan kepada niat yang luhur, bukan niat yang jahat, yang konspiratif, niat yang kemudian menang-menangan dan kemudian bahkan menghadirkan tragedi dan menghadirkan musibah-musibah. Saya melanjutkan. Tadi ada Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri kedua di Pontianak. Ada lagi satu lagi yang saya sebut.
yaitu sultan yang juga syarif, karenanya juga Habib, keturunannya Rasulullah dari Jalul Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, dari kerajaan Siak Indragiri atau istilah Indrapura ya, di Riau. Nama beliau sekarang diabadikan menjadi nama lapangan terbang internasional di Pekanbaru. Nama beliau ada Sultan Syarif Qasim kedua. Sultan Syarif Qasim kedua ini begitu Indonesia merdeka, beliau menyerahkan ya seluruh kerajaan, tanah, bahkan mahkota beliau dari intan berlian dari emas itu, beliau serahkan semuanya kepada Indonesia merdeka. Pada ini kerajaan lagi-lagi juga sudah umurnya berabad-abad, dulu dipertahankan melalui perang, melalui penjajah Portugis, penjajah Belanda. Begitu Indonesia merdeka, diserahkan kerajaan itu dengan tanahnya amat sangat luas, kerajaan Siak Indragiri, Indrapura, kerajaan terbesar di masanya. Dan bahkan bukan hanya mahkota raja yang diberikan kepada Indonesia, beliau memberikan uang cash kepada Indonesia. Berapa? Berapa enaknya kira-kira? Hanya 1,3 juta gulden, setara dengan 1,3 triliun rupiah. Oh, luar biasa. Mana ada sekarang? Atau tempat yang lain gitu ya. Ada sultan, syarif pula, menyerahkan kerajaannya secara sukarela, tanpa perang, tanpa iming-iming apapun, ya diserahkan. Dan bahkan dikasih uang. Indonesia ini, Republik Indonesia dikasih duit tidak sedikit. Sekarang pun besar sekali, 1,3. Mohon maaf, mana ada orang sekarang wakaf dan atau hibah dengan nilai 100 miliar aja udah susah. Ini 1,3 triliun dikasih. Tentu harapannya adalah agar Indonesia ini betul-betul seperti yang mereka bayangkan, menghadirkan betul-betul cita-cita Indonesia mereka, menghadirkan negeri yang adil, makmur, bersatu, berdaulat, melindungi seluruh tumpah darah, merealisasikan keyakinan tadi bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi itulah para umaro ya. Karenanya saya katakan tadi, jangan jadi jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama baik dari jalur Ormas, NU atau Muhammadiyah, PUI, Persis, dan lain sebagainya, maupun ulama dari jalur partai politik seperti Haji Agus Salim, Haji Habib Kusnojo Krusyoso di Partai Syarikat Islam, maupun juga di Partai Masyumi seperti Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji pada masanya tentu, dan Muhammad Natsir. Dan itu juga menegaskan kembali bahwa melalui jalur partai politik pun seperti yang PKS lakukan pada siang hari ini, kita tetap bisa juga menumbuh kembangkan, menumbuh suburkan cinta pada Indonesia, menumbuh kembangkan, menumbuh suburkan pemahaman kita akan relasi peran umat Islam untuk Indonesia, memajukan Indonesia, memerdekakan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, mempertahankan Pancasila, mempertahankan NKRI. Partai politik bisa melakukan peran itu, tapi itu tidak akan bisa dilakukan kalau tadi kita menghilangkan jasa para ulama. Karena kalau sudah dihilangkan, berarti kita tidak tahu bahwa ada jasa para ulama yang kemudian begitu luar biasa untuk Indonesia. Kalau kita tidak tahu, karena tidak mengetahui tentang adanya peran-peran itu, ya nggak mungkin kita mengenali. Kalau kita tidak mengenal, ya kan patahnya mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya kita tidak menyayangi. Kalau kita tidak menyayangi, mudah betul untuk kemudian diadu domba dengan sesama anak bangsa, diadu domba dengan tentara, dengan polisi, dengan negara, diadu domba untuk menghadirkan konflik tidak pernah berhenti terus-menerus. Dan yang paling akan dirugikan adalah Indonesia sendiri selain daripada umat Islam. Karenanya penting betul untuk mengenal ini supaya kita semakin menyayangi, dengan termasuk tadi mengenali tentang peran-peran luar biasa ya, dari partai politik maupun dari partai politik Islam maupun tokoh-tokoh umat Islam, termasuk para umaro Islam untuk tegaknya Indonesia merdeka, menyatu, bersatu, berdaulat, termasuk Papua bersama dengan Indonesia ketika menjadi NKRI, karena ketika menjadi RIS Papua di luar dari Indonesia, kemudian menjadi melalui partai politik juga bisa menghadirkan sekali lagi peran maksimal untuk menjaga Indonesia merdeka melalui MPR RI yang pada waktu itu melalui sidang-sidang MPR peran menghadirkan realisasi daripada cita-cita cita-cita reformasi yang diantaranya adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, dan disepakatilah Undang-Undang Dasar di amandemen. Ada begitu banyak perubahan daripada Undang-Undang Dasar kita. Dari dulu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar kita itu terdiri dari 16 bab. Setelah perubahan menjadi 21 bab.
Dulu sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar kita terdiri dari 37 pasal. Setelah perubahan menjadi 73 pasal. Dulu sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar kita terdiri dari 49 ayat. Sekarang terdiri dari 170 ayat. Banyak sekali yang menghadirkan perubahan. Tapi begitu banyak yang berubah, tapi ada dua yang disepakati tidak berubah. MPR kita yang dipimpin oleh Profesor Dr. Amin Rais pada waktu itu menyepakati bahwa ada yang dirubah, banyak sekali, tetapi dua hal yang tidak dirubah. Dua hal yang tidak dirubah itu adalah pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena di dalam pembukaan Undang Dasar itu ada yang tadi, pengakuan tentang Indonesia merdeka itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Termasuk juga ada semangat untuk Indonesia itu tidak menjadi pemain lokal, tapi bisa menjadi pemain internasional. Karenanya ditegaskan di dalam alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan karenanya segala bentuk penjajah harus dinyahkan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Karenanya saya dan kawan-kawan di Komisi 1 menolak dengan tegas ketika pemerintah membuka kembali calling visa untuk warga Israel untuk bisa ke Indonesia. Saya tolak dengan tegas, saya sampaikan secara terbuka bahwa hendaknya pemerintah segera membatalkan kebijakan atau ketidakbijakan ini. Karena membuka calling visa bagi warga Israel berarti mengesankan seolah ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Padahal tidak ada hubungan diplomatik. Mengapa tidak ada hubungan diplomatik? Karena Israel masih menjajah Indonesia. Dan menjajah Indonesia, masih menjajah Israel, masih menjajah Palestina. Menjajah Palestina itu artinya adalah Israel adalah negeri penjajah dan itu artinya bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Saya sampaikan bahwa Bung Karno dahulu pernah menegaskan, Presiden Republik Indonesia yang pertama, penggali Pancasila, Ketua Panitia 9, beliau menyampaikan bahwa selama Israel menjajah Palestina, maka selama itu berarti Israel adalah penjajah. Dan selama itu pula Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel. Jelas. Itulah juga sikap daripada para presiden berikutnya. Pak Harto juga demikian, Habibie juga demikian, Gus Dur juga demikian, Megawati juga demikian, Pak SBY juga demikian. Termasuk Pak Jokowi, sesungguhnya Pak Jokowi pada tahun 2016 tegas menyampaikan dalam satu sidang istimewa OKI di Jakarta, beliau tegas mengajak negara-negara OKI, Organisasi Konferensi Islam, untuk memboikot Israel, memboikot barang-barang Israel, untuk untuk bagian daripada dukungan untuk kemerdekaan Israel. Nah, kalau diboikot, malah mengajak untuk memboikot, kenapa justru sekarang malah membuka untuk adanya kunjungan dari Israel? Ini kan tidak sesuai, bertentangan begitu ya. Dan apalagi Pak Jokowi juga pernah menyampaikan bahwa satu-satunya negara yang Indonesia punya utang untuk kemerdekaannya adalah Palestina. Karena seluruh negara yang diundang hadir di dalam konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, semua negara yang diundang, termasuk Sudan dan lain sebagainya, Aljazair dan lain sebagainya, semuanya sudah merdeka, kecuali satu, Palestina. Karenanya kata Pak Presiden Jokowi, Indonesia punya utang kepada Palestina, apalagi Palestina pun dulu juga membantu Indonesia merdeka luar biasa, termasuk yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka itu kan Palestina. Jadi utang ini semakin nyata begitu. Karenanya bila demikian halnya, mestinya ini yang dikerjakan maksimal oleh pemerintah Indonesia, apalagi Indonesia sekarang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, sekalipun tidak tetap anggota Dewan HAM PBB, mestinya menggunakan seluruh potensinya di lembaga-lembaga internasional ini untuk menggalang dukungan untuk membela Palestina merdeka. Jangan malah kemudian membuka calling visa, karena itu bertentangan, tidak sesuai. Ada yang mengatakan, bagaimana mungkin bisa membantu Palestina merdeka Pak Hidayat kalau tidak punya hubungan dengan Israel? Itu memang logika atau semi logika yang sering disampaikan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan normalisasi dengan Israel. Padahal faktanya adalah sebelum ngomong itu ke Indonesia, sudah banyak negara yang punya hubungan dengan Israel. Ada Mesir, ada Jordan. Apa yang bisa mereka lakukan? Apakah kemudian Palestina menjadi semakin mungkin merdeka? Yang terjadi mereka semakin terpojok, terpinggirkan, terkurangi. Bahkan ketika kemarin ada dengan Emirat misalnya, justru Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, tegas menyampaikan bahwa Israel adalah
tanah untuk orang Yahudi, negara untuk orang Yahudi, tidak untuk orang lainnya. Dan bahkan Yerusalem adalah ibu kota abadi untuk Israel. Tidak dibelah, tidak dibagi-bagikan kepada yang lainnya. Itu artinya mengingkari total adanya Palestina. Itu artinya adalah Palestina dibuang, hilangkan dari peta. Itu pengalaman dari negara-negara yang sudah membuka hubungan dengan Israel. Terus Indonesia mau dibohongin. Seolah-olah tadi hanya bisa kalau punya hubungan, nyatanya yang sudah punya hubungan tidak bisa apapun. Apalagi Indonesia yang sesungguhnya mempunyai jati diri yang sangat kuat, yang dipatrikan dalam undang-undang dasar, yang dinyatakan oleh MPR tidak bisa diganti. Itu artinya adalah sesuai dengan pernyataan Bung Karno, ya Indonesia harus berada dalam posisi yang demikian itu. Itu yang tidak dirubah. Termasuk yang tidak dirubah adalah alinea keempat, karena di sana ada Pancasila. Jadi Pancasila ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengalami beragam fase pembahasan ya. Ketika pertama kali dibahas adalah ketika dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPK. Ketuanya Dr. Wardiman Rajiman Bediodiningrat. Ada 60-an sekian anggota BPUPK. Beliau bertanya kepada hadirin pada tanggal, itu sidang pertamanya tanggal 29 Mei tahun 1945. Beliau bertanya, kita mau bikin Indonesia merdeka, ini dasarnya apa? Ideologinya apa? Kemudian muncullah berangkat pendapat di situ. Kalangan umat Islam dari NU, dari Muhammadiyah, dari Partai Islam, dari Persatuan Umat Islam PUI, mereka hampir bersama mengatakan bahwa kita adalah mayoritas penduduk Indonesia ini beragama Islam. Karenanya wajar kalau dasar kita adalah Islam. Tapi yang banyak lain mengatakan, iya kita memang mayoritas beragama Islam, tapi kita sekaligus adalah negara yang plural. Di sini juga ada kelompok-kelompok non-Islam, juga kelompok-kelompok partai-partai yang orientasinya tidak Islam. Karenanya agar bisa menyatukan semuanya, dasar negaranya adalah kebangsaan. Begitulah pembahasannya. Jadi muncul dua ide besar ini. Karena tidak selesai dibahas di BPUPK, maka dibentuklah panitia kecil yang kemudian menjadi panitia 9. Itu pada tanggal 2 yang bersidang dan buat keputusan pada tanggal 22 Juni. Maaf, sebelum itu Bung Karno pada tanggal 1 Juni, menyampaikan pidato terakhir yang mencoba untuk merangkum semuanya. Dan kemudian beliau mengusulkan tentang tentang 5 hal yang disebut sebagai Pancasila. Nah, tapi Pancasila Bung Karno ini berbeda betul dengan Pancasila yang sekarang kita sepakati, yang juga disepakati oleh Bung Karno. Pancasila Bung Karno dimulai dengan PRI kebangsaan, kemudian internasionalisme atau PRI kemanusiaan, kemudian demokrasi atau gotong royong, dan kemudian keadilan sosial, dan kelimanya adalah ketuhanan. Itu yang dipidatokan oleh Bung Karno. Dan pada saat itulah beliau menyampaikan, kalau 5 ini terlalu banyak dan Bapak dan Ibu sekalian menginginkan agak ringkas, maka bisalah diringkas menjadi trisila, menjadi 3 sila saja. Jadi kalau trisila dan trisila itu nanti juga ketuhanan ada di sila yang ketiga. Kalau 3 ini pun juga tidak terlalu banyak, bisa diperas lagi menjadi 1 saja, yaitu gotong royong. Begitulah yang disampaikan Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Tapi ini ternyata berlanjut karena tidak disepakati. Kemudian dibentuklah panitia 9 yang ketuanya Bung Karno. Di situ ada 4 tokoh dari kalangan nasionalis tidak terkait dengan agama Islam. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Ahmad Subarjo gitu ya. Terus ada 1 yang nasionalis Kristiani, A.A. Maramis. Kemudian ada 4 dari kalangan Islam, nasionalis Muslim. Dari NU 1 orang, Kiai Haji Wahid Hashim. Dari Muhammadiyah 1 orang, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Dari partai Islam ada 2. 1 dari Partai Syarikat Islam dan 1 dari Partai Syarikat Islam itu adalah Haji Abikus Nocokrosyoso, dan 1 dari Partai Penyadar Haji Agus Salim. Jadi ada 4 dari kalangan nasionalis non agama, 1 nasionalis Kristiani, 4 nasionalis Islam, 2 dari Ormas, 2 dari Orpol. Mereka kemudian menyepakati dasar negara itu bentuknya Pancasila, tetapi sila-silanya berubah total daripada apa yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Dan bahkan tidak ada penyebutan Trisila atau Ekasila. Pancasila dalam Piagam Jakarta ini, sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Sila kedua, ketiga, keempat, kelima sama dengan yang kita hafalkan sekarang, yang final tanggal 18 Agustus, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dibendul hikmat, kebijaksanaan dan persatuan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini tanggal 22 Juni. Yang ketika Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus, inilah Pancasilanya. Tetapi pada sore hari, 17 Agustus sore, ada utusan dari Indonesia Timur yang mempermasalahkan kesepakatan ini, dan mereka bahkan mengancam kalau 7 kata dalam piagam Jakarta di sila pertama itu tetap ada, maka mereka merasa seolah-olah dilakukan diskriminasi, dan karenanya mereka tidak merasa bagian dari Indonesia, mereka akan keluar dari Indonesia. Tentu ini masalah serius yang penting untuk disikapi dengan serius juga. Karenanya ketika masalah ini sampai kepada Bung Hatta segera bertemu dengan empat tokoh umat Islam, satu dari NU Kiai Haji Wahid Hasyim, satu dari Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo, satu dari Partai Islam Mr. Asman Singodimedjo, satu dari tokoh dari Aceh, dari Indonesia Barat, Mr. Tauku Muhammad Hasan. Dan kemudian dibahaslah itu pada tanggal 18 Agustus disepakati menerima keberatan tadi itu supaya Indonesia tetap bersatu, supaya tidak pecah, supaya Pancasilanya bisa merekatkan warga bangsa Indonesia. Maka diterimalah keberatan itu dan diusul dalam sebuah pendekatan baru menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, tapi sekaligus para ulama Ki Bagus Hadikusumo, pimpinan Muhammadiyah, termasuk nanti setuju oleh kalangan NU bahwa yang dimaksudkan dengan yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Dengan demikian maka syariah itu basisnya adalah kepada akidah. Jadilah ini Pancasila yang final, Pancasila 18 Agustus. Nah, itu dinyatakan tidak bisa dirubah. Karenanya wajar ketika kemarin ada yang mencoba untuk mengutak-atik Pancasila dengan memunculkan Trisila, Ekasila dalam rancangan Undang-Undang HIP, haluan ideologi Pancasila. Wajar bila ya kami di PKS di DPR menolak gitu ya. Wajar bila kemudian juga NU juga menolak, Muhammadiyah menolak, MUI menolak, ormas-ormas Islam semuanya menolak, termasuk juga PA 212 menolak, FPI juga menolak, termasuk ormas keagamaan non-Islam dari PGI, KWI, Permabudi, PDHI, Parisada Hindu Dharma, dan Matakin, semuanya menolak. Termasuk Pemuda Pancasila juga menolak, termasuk kalangan Legiun Veteran juga menolak. Karena merubah Pancasila menjadi Trisila, Ekasila, atau bisa dirubah menjadi ketuhanan saja, atau ketuhanan yang berkebudayaan, atau ketuhanan dengan dasar kemanusiaan dan beradab sebenarnya ada dalam konsep RUHIP itu memang tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh para founding fathers dalam konteks final Pancasila kita, Pancasila 18 Agustus, dan tidak sesuai dengan keputusan MPR untuk menjadikan pembukaan Undang-Undang Dasar itu final, tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi MPR memastikan perubahan Undang-Undang Dasar itu, pembukaan Undang-Undang Dasar final, tidak bisa dilakukan perubahan, termasuk karenanya Pancasilanya Pancasila 18 Agustus itu final, tidak bisa diubah-ubah menjadi Pancasila yang lain, tidak juga menjadi Pancasila 1 Juni yang bisa diperas menjadi Trisila maupun Ekasila. Itu satu yang tidak bisa dirubah. Yang kedua yang tidak bisa dirubah adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dipatrikan begitu ya di pasal 37 ayat 5, pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, bahwa tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dilakukan perubahan. Nah, menarik sekali bahwa tadi saya sampaikan di depan bahwa yang menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI setelah sebelumnya dirubah oleh Belanda menjadi RIS, kembali untuk menjadi NKRI supaya kembali kepada cita-cita Indonesia merdeka sebagaimana disepakati para bapak bangsa, yang kemudian mengembalikan itu adalah seorang tokoh dari Partai Islam, Partai Masyumi, di gedung DPR Republik Indonesia Serikat, dan kemudian selamatlah Indonesia kembali kepada apa yang dicita-citakan oleh para bapak bangsa menjadi NKRI. Nah, kemudian ketika MPR memutuskan untuk NKRI tidak bisa dirubah, lagi-lagi ketua MPR-nya adalah dari rumpun umat Islam. Dari waktu itu beliau adalah ketua MPR, Prof. Amin Rais, tapi beliau juga adalah merupakan koalisi dari Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan. Pada waktu itu partai kami namanya Partai Keadilan. Kemudian kami bergabung menjadi fraksi reformasi karena waktu itu
Partai Keadilan tidak mencapai threshold sehingga kami harus bergabung menjadi satu yang baru namanya Fraksi Reformasi. Fraksi Reformasi itu ada PAN, ada PKS. Nah, ketua itu adalah ketua umum PAN memang ada Pak Amin Rais, tapi sekaligus beliau adalah ketua MPR dari Fraksi Reformasi. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ketika kemudian Partai Islam kontribusi yang konkret di DPR Republik Indonesia Serikat, Indonesia kembali menjadi NKRI. Ketika MPR dipimpin oleh seorang tokoh dari latar belakang umat Islam, maka dipastikan NKRI tidak bisa dilakukan perubahan. Nah, inilah saya kira bagian-bagian yang penting untuk kita maknai ketika kita membicarakan tentang relasi antara umat Islam, partai Islam, warga bangsa dengan Pancasila, dengan NKRI, dan juga dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin lanjutkan sedikit. Ya, kalau tadi saya sudah nyinggung tentang Pancasila, begitu ya, dengan sejarahnya dan kontennya, beragam perubahannya, dan bagaimana kemudian kita mengenal itu untuk semakin memahami, untuk semakin mengawal supaya tidak ada upaya untuk kemudian justru teriakannya aku Pancasila, tapi perilakunya malah menghadirkan yang sial-sial mulu. Kita ingin kalau orang teriak aku Pancasila, dia betul-betul melaksanakan Pancasila, dan itu artinya adalah melaksanakan apa yang dulu disepakati oleh Bapak Bangsa, termasuk di dalamnya adalah pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan partai-partai Islam, yang di dalamnya pastilah nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan agama, apalagi agama Islam ya. Kalau teriakannya adalah keturunan Yang Maha Esa, Pancasila, maka sila pertanyaan pastilah harus keturunan Yang Maha Esa. Bila demikian maka wajarnya ya dia menghadirkan akhlak yang mulia dalam kehidupan, melaksanakan ajaran agama yang dan benar, sehingga menghadirkan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf, tidak dengan cara yang mungkar. Bukan malah kemudian menghadirkan kemungkaran dan membela kemungkaran, misalnya membela LGBT dan mendukung LGBT, itu pasti mungkar, tidak sesuai dengan ajaran agama apapun. Atau kemudian membiarkan tumbuh kembangnya PKI misalnya, atau kemudian memberi ruang PKI untuk sampai pada tingkat menuntut Indonesia untuk meminta maaf kepada PKI misalnya, itu tentu tidak sesuai dengan sila pertama. Karena PKI jelas tidak sesuai dengan sila pertama dan tidak sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. Karena sudah dinyatakan sebagai partai yang terlarang. Kalau kita teriakan kita adalah kemanusiaan adil dan beradab, maka ya harusnya negara memberikan contoh tentang bagaimana mengelola negara yang adil dan beradab. Tidak justru menghadirkan perilaku yang tidak adil dan juga tidak beradab. Hukumnya tidak adil. Hanya kelompok tertentu yang dikuyo-kuyo atau orang Jawanya dipersekusi, sementara yang lain melakukan pelanggaran hukum, melakukan kerumunan, tidak dilakukan apapun gitu ya. Ataupun kalau dilakukan juga dengan cara yang amat sangat berbeda. Atau kemudian melakukan tindakan hukum yang kemudian menghadirkan rasa ketidakadilan gitu ya. Ada buronan KPK yang bisa hilang begitu ya. Tapi ada juga pihak yang kemudian dengan amat sangat mudah selalu distigma terkait dengan masalah-masalah semacam itu. Jadi saya ingin mengatakan kalau teriakannya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, maka harus betul-betul menghadirkan perilaku, kebijakan yang manusiawi, yang adil, yang beradab, supaya Indonesia kita, sila ketiganya ada persatuan Indonesia. Kalau kita persatuan Indonesia, maka orientasinya memang bagaimana menjaga persatuan ini, menjaga kesatuan ini, yang NKRI-nya tadi telah dihadirkan melalui perjuangan tokoh-tokoh umat bersama dengan tokoh-tokoh yang lain. Bagaimana itu dihadirkan? Supaya kemudian tidak terjadi justru pembiaran, ya teriakannya NKRI, tapi dibiarkan terus-menerus terjadinya upaya untuk menghadirkan rongrongan, menghadirkan terorisme, menghadirkan separatisme, dan lain sebagainya. Tentu tidak sesuai. Dan atau apalagi membayar buzzer untuk kemudian membelah warga bangsa, supaya kita terus konflik, supaya kita terus suudon, supaya kita terus saling memfitnah. Itu tentu tidak semangatnya adalah persatuan Indonesia. Rakyat yang binul hikmat misalnya dalam urusan perwakilan. Mestinya orientasinya adalah kita bagaimana keragaman-keragaman ini di Bhinneka Tunggal Ika itu dijadikan sebagai sarana untuk kita bisa berdialog, kita bisa berkomunikasi, kita bisa bermusyawarah. Perbedaan pendapat, perbedaan posisi ya, tidak kemudian mengharuskan kemudian pembelahan dan kemudian segala sesuatu di voting, segala sesuatu asal banyak. Seperti kasus tentang RUU HIP itu kan sudah ditolak oleh dua fraksi ya, oleh PKS dan juga oleh Demokrat. Tapi kemudian ya karena banyak-banyakan ya dipaksakan dibawa ke paripurna, dipaksakan untuk kemudian menghadirkan sesuatu yang kemudian kita tetap menolaknya, dan ketika kemudian kita menolak, ya, kemudian yang terjadi adalah
tadi masyarakat juga menolak, dan sekarang pun juga RUU itu tidak bisa dilanjutkan. Jadi harusnya memang yang terjadi adalah musyawarah mufakat, musyawarah ya, tidak sekedar voting-votingan banyak-banyakan. Orientasi untuk hanya sekedar voting banyak-banyakan adalah tidak sesuai dengan sila yang keempat. Dan apalagi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kalau kita betul-betul orientasi adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ya betul-betul haruslah kemudian bangsa ini terbebaskan dari utang. Jangan kemudian malah utangnya semakin menggunung, tapi kemudian keadilan kesejahteraan bagi rakyat juga tidak jelas gitu ya. Utangnya semakin membanyak, tapi kemudian ya hanya sekelompok kecil saja yang kemudian mendapatkan fasilitas dan atau mendapatkan keuntungan dari investasi yang dibuka oleh negara. Dan sekali lagi, ketika kemudian kita memahami Pancasila dengan utuh dan dengan kacamata sejarah yang baik, maka akan menghadirkan kita yang mencintai Indonesia ini untuk kemudian apakah melalui partai politik atau melalui kegiatan-kegiatan sosial yang lain untuk kemudian bisa mengawal, mengkoreksi agar kemudian perjalanan bangsa ini tidak keluar dari sejarah dan tidak keluar dari cita-cita Indonesia yang merdeka itu. Itulah Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar yang dinyatakan oleh MPR RI sebagai tidak bisa dilakukan perubahan. Itulah di dalamnya ada NKRI yang kemudian juga dinyatakan tidak bisa dilakukan perubahan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terakhir yang saya sampaikan dalam konteks ini, dalam pemahaman semacam itulah maka kita ya yang ada pada era sekarang ini, apakah kita melalui jalur ormas, melalui jalur majelis taklim, melalui jalur partai politik, bagaimana kemudian kita memahami keseluruhan daripada 4 pilar ini untuk kemudian memberi pemahaman yang baik, pemahaman yang mendasar, pemahaman yang mengkorelasikan ya antara keislaman kita dengan keindonesiaan kita dengan keislaman kita, dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar. Karena dalam Undang-Undang Dasar ini juga sesungguhnya mengakomodasi begitu banyak hal yang dulu tidak pernah ada, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Dulu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, tidak ada kata-kata iman, takwa, akhlak mulia, tidak ada kata-kata pengadilan agama, tidak ada kata-kata itu sama sekali. Bahkan dulu ada yang mengusulkan untuk dimasukkannya iman dan takwa di dalam ketentuan di GBHN. GBHN bukan Undang-Undang Dasar. Tetapi usulan itu mendapatkan sebuah penyikapan yang spesifik, yang spesial. Apa itu? Dipecat dari keanggotaan di MPR. Jadi hanya mengusulkan masuknya iman takwa ke dalam GBHN, dipecat. Direkol bahasa resminya begitu ya. Sekarang iman takwa itu bahkan masuk ke dalam Undang-Undang Dasar di pasal 31 ayat 3 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana dinyatakan bahwa pemerintah menyiapkan suatu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia baru dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita diberi sebuah konstitusi, ketentuan mendasar bahwa Indonesia ini memang SDM-nya dipersiapkan melalui pendidikan yang dikelola oleh negara, yang dibiayai oleh negara, yang APBN-APBD-nya pun juga minimal 20% adalah untuk pendidikan, itu di pasal 31 ayat 4. Pendidikan itu adalah untuk menghadirkan sumber daya manusia Indonesia, bukan yang liberal, bukan yang komunis, bukan yang ateis, bukan yang Islamofobia, bukan yang sekuleris, tapi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mencerdaskan, atau dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau anak didik kita dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, basis keilmuan mereka, basis perilaku mereka, basis sosial mereka, basis profesionalitas mereka adalah pada iman, takwa, akhlak mulia, maka kecerdasan mereka insya Allah akan justru menghadirkan sumber daya manusia yang betul-betul membawa kepada hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Insya Allah tidak akan menghadirkan manusia-manusia yang hebat dalam berbangsa, bernegara, berteknologi, bersosiologi, dan semuanya, tetapi menghadirkan sekaligus manusia-manusia beragama dan kualitas yang terbaik dengan iman, takwa, dan akhlak mulia itu. Itu ketentuan dalam Undang-Undang Dasar kita. Jadi kita sebenarnya Undang-Undang Dasar ini memberi pegangan yang luar biasa
untuk kemudian menghadirkan peserta didik yang sekarang kan kita banyak sekali yang khawatir ya, justru dengan COVID-19 ini pun juga banyak terjadi kejahatan-kejahatan, perilaku-perilaku jahat yang dilakukan oleh kalangan pelajar, terpelajar, atau bahkan sebagiannya bahkan masih anak-anak remaja, yang semuanya itu kejahatan-kejahatan ekonomi, curi-mencuri, rampok-merampok, bunuh-membunuh, maupun juga kejahatan moral gitu ya, terjadi kejahatan seksual dan lain sebagainya, yang sebagainya terjadi pada anak-anak masih usia pelajar dan bahkan masih remaja, sebagian masih anak-anak. Itu terjadi karena tadi pendidikan yang orientasinya tidak kurang menghadirkan betul-betul iman, takwa, akhlak mulia, tapi bahkan menghadirkan peminggiran terhadap agama dan tidak mementingkan agama, tidak mementingkan iman, tidak mementingkan takwa, tidak mementingkan akhlak mulia, dan terjadilah begitu banyak tragedi-tragedi itu. Itu harus dikoreksi karena Undang-Undang Dasar tidak memberikan asas demikian. Undang-Undang Dasar tidak memberikan kesempatan dan atau tidak memberikan peluang untuk terjadinya masalah-masalah itu bila dilaksanakan. Jadi karena kita mengetahui ini untuk mengkoreksi, kami pun juga di MPR, mulai kawan-kawan kami di DPR juga terus mengkoreksi beragam hal yang bisa terjadi penyimpangan semacam ini. Bisa ada juga yang tadi saya sebutkan di depan tentang adanya jenis pengadilan agama. Dulu yang ada pengadilan itu hanya pengadilan umum, pengadilan militer, PT UN, dan lain sebagainya. Sekarang bahkan ada yang namanya pengadilan agama di pasal 24 dari Undang-Undang Dasar kita itu. Maknanya adalah bahwa umat Islam boleh menuntut haknya dan bahkan memaksimalkan tentang apa yang mungkin bisa dilaksanakan sampai pada tingkat kemudian bisa penuntutan melalui Mahkamah Agung terkait dengan masalah pengadilan agama bila itu memang diperlukan. Terakhir yang saya sampaikan dalam Undang-Undang Dasar, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja banyak sekali pasal-pasal di sana. Tadi saya katakan ada 170 ayat yang baru, ada 73 pasal yang baru, ada 21 pasal yang baru dalam Undang-Undang Dasar kita ini. Tentu kalau kita ingin bahas secara mendalam, kita harus menggunakan metode yang lain. Tapi ini karena kondisi di pandemi, maka banyak kegiatan kita menjadi kemudian dipotong, disingkat, sebagiannya pun juga melalui virtual seperti siang hari ini. Nanti mudah-mudahan pandemi sudah lewat sehingga kita bisa melakukan kegiatan lebih serius lagi, lebih fokus lagi, lebih mendalam lagi, dan MPR menyediakan beragam metode untuk sosialisasi. Ada juga metode untuk training for trainers untuk para yang sudah advance. Kita bisa 3-4 hari di sana. Ada juga sosialisasi dengan metode outbound, bisa 3-4 hari. Ada juga sosialisasi dengan cara yang lain. Jadi itu banyak cara yang bisa dilakukan karenanya. Dan ini adalah salah satu cara. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita lanjutkan untuk waktu yang akan datang. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.